Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini adalah penyakit yang berikutnya adalah al-ghurur, yaitu tipu daya. Kata gurur, hadirin, itu berasal dari kata gharra yaghurru ghururan, yang bermakna tipu daya. Nah, memang tugas iblis diantaranya, selain menjerumuskan manusia ke dalam neraka, iblis memiliki tugas penting, yaitu membuat manusia tertipu. Maka kita harus belajar bagaimana selamat dari tipu daya iblis. Dan korbannya sudah banyak. Bukan hanya orang awam, bahkan sekelas ulama pun bisa menjadi korban talbis iblis. Ya. Nah, ulama bahasa, hadirin, menjabarkan ada perbedaan antara gurur dengan talbis. Gurur tipu daya, talbis juga tipu daya. Cuman bedanya, kalau gurur tipu daya yang terdapat dari diri sendiri. Kalau talbis adalah tipu daya yang dihasilkan dari orang lain. Itu. Ya, jadi ada bedanya talbis dengan apa? Gurur. Ya. Ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang satu kitab bagus, namanya Talbisu Iblis. Tipu daya iblis. Nah, kalau talbis berarti dari mana tuh? Dari luar. Berarti eksternal. Kalau gurur berarti apa? Internal. Ya. Saya mau tanya, lebih bahaya mana? Gangguan, godaan internal apa eksternal? Makanya Allah berpesan, Allah berfirman dalam Al-Quran 3 surat yang dikenal dengan trikul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Buat apa ini fungsinya ini ayat? 1, qul huwallahu ahad, menjaga dari gangguan akidah. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq, menjaga dari gangguan eksternal. Qul a'udzu birabbin nas, menjaga dari gangguan internal. Dan semua itu berpotensi akan menyerang diri kita. Ya, makanya kita pelajari jangan sampai kita terkena talbis iblis. Yang pertama, ada orang terkena tipu daya baiknya Allah. Ya. Ini banyak terjadi nih di kalangan kita. Kadang ada orang-orang yang seperti ini justru bukan orang bodoh. Kadang-kadang justru orang yang pinter namun tertipu dengan kepinterannya. Ada orang ketika dia pengen maksiat, dia berucap begini, hadirin. Udah tenang aja, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kita berzina, tenang aja. Zina itu dosa yang masih mungkin diampuni Allah. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang berlaku syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Hebat kata orang itu. Dia bermaksiat tapi dengan ayat Al-Quran. Ya. Maka ada yang bilang lagi, ketika pengen minum khamar, dia ngajakin temannya, ayo kita minum khamar, ya. Ceban pertama, tuh, Insya Allah. Kata temannya, nggak boleh minum khamar. Qala Allah Ta'ala, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian sholat dalam kondisi mabok. Sholat nggak boleh, kalau di luar sholat boleh. Pakainya apa tuh? Ayat Quran, hadirin. Makanya kebanyakan orang yang melegitimasi maksiat, membenarkan maksiat, kebanyakannya, maaf, orang-orang bodoh apa orang-orang berilmu? Orang-orang berilmu. Makanya ujian seorang ahli ilmu, jangan sampai dia dirubah pendapatnya dari benar menjadi salah dengan sebab duit. Sebab kata ulama, al-fulus tughayyirun nufus. Duit bisa mengubah seseorang, tuh, subhanallah. Nah, jadi banyak orang tertipu dengan baiknya Allah. Sama kita hadirin ini, kita mungkin kenapa masih hari ini sampai hari ini detik ini masih suka maksiat. Kita tertipu dengan baiknya Allah. Kita tertipu dengan sifat rahmannya Allah. Ya, makanya Allah berfirman, sanastadrijuhum, kelak kami akan buat mereka istidraj. Ya. Artinya apa? Allah ketika seorang hamba berbuat maksiat, Allah nggak langsung hukum. Bukan berarti tidak ada hukumannya. Ya.
Maaf ya, banyak gak ya sekarang yang berzina? Banyak gak sekarang yang berselingkuh? Banyak gak sekarang yang mencuri hak orang lain? Kenapa mereka masih berbuat demikian? Karena mereka tertipu dengan rahman-Nya Allah yang tidak langsung menghukum hambanya manakala hambanya berbuat maksiat. Coba deh kita contohnya kita maksiat, langsung nggak dihukum sama Allah? Kadang enggak. Ada orang berbuat zina sekali, zina 2 kali, zina 3 kali, bahkan setahun penuh dia berzina, tapi kayaknya tidak ada hukuman yang datang sama dia. Itulah ghurur. Padahal Allah sedang menyiapkan hukuman yang besar buat orang tersebut. Ya, ibaratnya kalau jatuh dari lantai 1 sama lantai 50 lebih pedih mana? Lantai 50, kenapa? Jatuhnya lebih sakit ketimbang dari lantai 1 langsung jatuh, masih mending. Makanya bersyukur kita hadirin kalau kita maksiat langsung ditegur sama Allah. Ya. Kayak contoh misalnya ada orang ceramah. Ini bukan ngomongin tukang es, bukan ya. Ada orang ceramah ngomong gitu, terus habis ceramah lidahnya kegigit, astagfirullah. Atau habis ceramah mulutnya sariawan. Itu sebenarnya cara Allah menggugurkan dosa mulutnya hadirin. Dan orang itu beruntung kalau seandainya dia sadar bahwa lisannya tersebut telah berlaku salah. Coba kalau seandainya makin ceramah makin ngawur, makin tinggi, makin ngawur makin apa tuh? Itu namanya apa tuh? Ghurur. Maka jangan sampai naudzubillah min dzalik. Allah punya 2 sifat. Kalau kata ulama, sifatul jalal dan sifatul jamal. Apa sifat jalalnya Allah? Allah Maha Azim, Allah Maha Qawi, Ya Matin. Allah Maha Perkasa, Allah Maha membalas dendam tuh. Itu sifat jalal namanya. Ada lagi Allah punya sifat apa? Sifat jamal, Allah Maha Indah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Nah, kita jangan tertipu dengan sifat jamalnya Allah. Allah bukan hanya Maha Pengasih, tapi Allah juga Maha Adil. Ya. Allah bukan hanya Maha apa? Pengasih, tapi juga Maha Adil. Kalau orang merasa dengan dia maksiat tidak dihukum dan dia terus dengan kemaksiatannya, maka dia tertipu. Sebenarnya dia bukan dibiarkan sama Allah, tapi justru dia sedang dalam hukuman Allah. Ya, kalau kata kita kan hukuman itu biasanya sakit. Ya, hukuman itu biasanya kehilangan sesuatu, kehilangan duit, kehilangan motor. Hadirin rahimakumullah, kita nggak bisa sholat tahajud itu hukuman. Hadirin. Kita nggak bisa sholat duha yang tadinya istiqomah itu hukuman. Lisan kita nggak bisa mengucapkan kalimat Al-Quran, nggak bisa berzikir, itu hukuman hadirin. Kita punya ilmu segudang tapi amal kita sedikit, itu hukuman dari Allah. Cuman banyak orang nggak sadar, tertipu dengan Allah. Ya. Makanya kita nggak usah jauh-jauh nyari hukuman Allah. Kaki antum nggak bisa sampai ke Masjid An-Naml, itu juga hukuman dari Allah. Jadi berkurangnya kita dari istiqomah kita, dari kewajiban kita, itu adalah hukuman. Jadi kita jangan menunggu apa tuh, wah gue sehat-sehat aja nggak sakit. Nah itu udah hukuman, kita nggak bisa sholat tahajud. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, ada orang yang tertipu dengan apa? Tertipu dengan nasab. Allah, ini banyak hadirin. Ya. Apalagi maaf ya, yang memang punya nasab bagus, keturunan raja. Ada keturunan Rasulullah, kan bagus tuh ya. Kalau di Arab dipanggilnya Sayyid, kalau di kita dipanggil apa? Habib. Ya. Banyak di antara orang-orang yang punya nasab bagus tertipu dengan nasabnya. Bahkan yang bahaya hadirin, banyak orang bernasab bagus, nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Ini tertipu hadirin. Kan kalau di Indonesia ada tuh bagus. Kalau dari Banten, kalau dari Jawa ada apa tuh? Raden. Kalau dari kalangan ulama ada yang namanya apa tuh? Gus. Tuh. Ya. Jadi ini 3 orang tadi, orang yang punya nasab bagus ini jangan sampai tertipu dengan nasabnya. Berapa banyak anak kiai tidak jadi kiai, kenapa? Karena sering dicium tangannya oleh muridnya kiai. Berapa banyak seorang habib tidak mau belajar, kenapa? Karena dihormati oleh pecintanya. Berapa banyak tuh bagus yang kerjaannya hanya keliling-keliling saja, mengharapkan bantuan orang, hadiah orang. Itulah orang yang tertipu hadirin.
Makanya di Indonesia ini hadirin, kenapa Gus ya yang begitu-gitu laku? Karena orang sini rasa cintanya dengan orang-orang besar itu tinggi. Jadi nggak boleh lihat aura seorang Habib, hormati tanpa melihat bagaimana kadar keilmuannya. Melihat Gus, hormatin tanpa melihat bagaimana kapabilitasnya. Lain dengan di Arab sana, di luar negeri sana, orang menilai orang pure dengan ilmunya. Kalau seorang zuriyah Nabi tidak alim, kagak bakal diperintahkan untuk khutbah, nggak bakal disuruh ceramah. Tapi kalau kita di sini gimana? Udah, silakan naik tuh. Ya. Nah, ini tertipu dengan gelar. Sampai ada seorang ulama, namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, punya anak. Ini ulama besar nih, punya anak, nggak demen ngaji hadirin. Nggak demen ngaji. Kenapa? Biasa begitu. Kalau anak kiai kadang malas ngaji. Kenapa? Nggak ngaji aja dihormatin, apalagi ngaji. Ya. Makanya kemudahan yang datang sama kita kadang bukan menjadi nikmat, tapi bisa menjadi hukuman buat kita. Makanya buat orang-orang yang punya nasab bagus, jadi seorang kiai, didik anak kita hidup susah. Nah akhirnya nih anak nggak ngaji, karena tadi bersandar dengan kemuliaan bapaknya. Bapak saya orang besar kok, bapak saya ulama, tanpa saya belajar pun orang hormatin saya. Itu namanya tertipu dengan nasab. Ya, padahal kadang nasab, ya, baiknya nasab tidak menghendaki baiknya nasib. Banyak orang nasabnya bagus, nasibnya nggak bagus tuh. Banyak kayak begitu. Nasabnya bagus, aneh turunan ini, turunan raja. Ya. Tutman turunan ke-8 katanya. Jadi pas turunan ke-7 hartanya habis gitu. Kan kalau kata orang gitu ya, duit engkongannya nggak habis 7 turunan. Iya, gua turunan ke-8 ya. Udah nggak kebagian warisan lagi tuh. Ya. Paling kebagian warisan kuburan sepetak tuh. Ini hadirin rahimakumullah. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Siapa orang yang amalnya lambat atau amalnya berkurang atau amalnya sedikit, maka nasabnya tidak akan menolong dia, tidak akan mempercepat dia untuk bisa mencapai derajat yang tinggi. Makanya nasab jangan sampai membuat kita tertipu. Ya. Belum tentu anak kiai selamat. Kan kalau sebagian orang beranggapan begini, gua kan keturunan Rasul, gua kan keturunan kiai, pastilah selamat. Siapa bilang? Nabi Nuh punya anak namanya siapa hadirin? Selamat ya? Nggak selamat. Jangan kita mengandalkan nasab. Yang ketiga, orang tertipu dengan harta. Nah ini ya, banyak orang tertipu dengan harta. Ya. Jangan merasa dengan harta yang banyak, dengan sedekah yang banyak, kita pasti selamat. Mohon maaf, Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah, itu pernah terkenal kisahnya ketika beliau sedekah banyak luar biasa, mungkin kisaran miliaran. Setelah beliau sedekah, beliau ke masjid, beliau berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Minta amalannya diterima hadirin. Kenapa? Karena orang bersedekah belum tentu amalnya diterima. Tapi kalau umumnya orang kita umumnya ketika bersedekah banyak jutaan bahkan miliaran, umumnya orang merasa pasti diterima, padahal belum tentu. Ya. Belum tentu harta yang banyak, sedekah yang banyak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Maka syarat orang bisa diterima amalnya yang pertama adalah ikhlas. Sekarang saya mau tanya, orang beramal banyak kayak nggak ikhlas? Apa ciri orang beramal nggak ikhlas? Kalau habis beramal pengen minta diucapin terima kasih, itu contoh orang nggak ikhlas. Banyak nggak orang begitu? Kita sedekah nih, ngasih HP, Ustadz ini buat antum, aneh lihat HP antum jelek udah pecah-pecah, terus aneh terima tuh, tapi aneh nggak bilang terima kasih, marah nggak biasanya orang? Bilang apa katanya? Kurang bersyukur nih gitu, kurang tahu terima kasih. Ini ciri orang kagak ikhlas hadirin. Bahkan ada orang kagak ikhlas ngakunya ikhlas, padahal udah ikhlas banget ngasihnya, padahal kagak ikhlas. Itu yang pertama, syarat mutlak orang kalau mau diterima amalnya sama Allah harus lillahi ta'ala. Yang kedua, syarat seseorang bersedekah diterima, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah.
Allah nggak bakal nerima harta yang tidak baik. Nih, mohon maaf hadirin. Ada orang dia berzakat, dia bersedekah, bukan dari duit usahanya, dari duit ribanya hadirin. Dia punya duit riba. Ya kalau di bank kan ada bunganya tuh. Dia zakat pakai itu. Sedekah pakai itu. Dia merasa apa? Oh, ini jangan harta yang halal jangan sampai aneh keluarin, ini harta buat aneh. Allah nggak terima zakat yang begitu hadirin. Allah nggak terima sedekah dari duit riba, Allah nggak terima. Apalagi duit yang panas. Dapat duit proyek nggak jelas, wow, gede sih 20 juta gitu. Dibagi-bagiin. Allah nggak terima yang begitu hadirin. Ya. Sangkaan sebagian orang diterima, enggak. Bahkan ada yang lebih unik. Ada seorang di zaman dulu namanya A'mash, Imam A'mash. Imam A'mash ketemu sama orang, seorang ya, di orang suka nyolong hadirin. Kalau kita maling dah ya. Ditanya sama Imam A'mash, ya Fulan, ente kok nggak kapok-kapok masih sering nyolong aja, nggak berhenti ente. Kata ini maling begini hadirin, ngomongnya. Ya Imam, saya ini sedang berbuat baik ya Imam. Masya Allah, luar biasa deh. Maling, nyolong, tapi merasa apa tuh? Perbuatan baik. Lah baik dari mana? Ya Imam, saya nolongin orang-orang miskin. Dari duit yang saya ambil, saya kasih orang miskin. Lah, kalau begitu nggak boleh, haram. Ya Imam, kita nih kalau sedekah 1 dibalas 10. Saya ngasih kepada orang miskin 1, ya dapat pahala berapa tuh? Ngasih orang miskin 10, dosa 1, tinggal berapa? 9 gitu. Jadi masih ada pahala 9 tuh. 1-nya di mana diambil? Allah ya menghalalkan mencuri dengan alasan kalau dia sedekah dibalas 10, dosa dia 1, berarti kalau diambil 1 masih sisa berapa kebaikannya? 9. Dari mana ini aturan? Ya. Itu kan sama juga dengan orang yang maaf ya, masih muda-mudi pacaran gitu. Ketika ditanya, Bang, ente jangan pacaran Bang, nggak boleh. Oh, Ustadz, saya bukan pacaran. Saya ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masyaallah. Saya ini saling tolong-menolong dengan kebaikan. Dia kalau pacar saya Ustadz, kalau jam 3 bangunin saya tahajud Ustadz. Allahu Akbar. Yang bangun yang tahajud. Dia kalau pagi ngingetin saya sahur Ustadz, jangan lupa makan sahur ya sayang. Ya salah. Ini namanya betul gurur, tertipu. Maka jangan sampai harta kita yang banyak menyebabkan kita tertipu. Sama contoh orang tertipu. Ada orang lebih semangat sedekah ketimbang bayar utang. Sedekah rajin, bahkan diposting sedekahnya. Alhamdulillah nih bisa nyumbang Jumat berkah 20 box nasi. Temannya lihat yang ngutangin dia. Lah ini orang belum bayar utang, rajin banget sedekah ini. Nah ini juga sama, ini namanya gurur, mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Ya. Makanya orang-orang alim, orang yang selamat, dia tahu skala prioritas, yang mana yang mesti dikerjakan duluan. Sampai ulama fikih membahas, kata Imam Nawawi dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang masih punya utang sholat wajib haram sholat sunnah, haram tahajud, haram duha. Kenapa? Dia masih punya utang. Masih punya utang sholat apa? Wajib. Ya. Makanya penting nih ilmu, biar kita tahu mana fardu kifayah, mana fardu ain. Saya mau tanya, lebih bagus mana? Ngajar keluarga, ngajarin keluarga, apa ngajarin ya, ngisi kajian di masjid? Coba. Keluarga apa di masjid? Keluarga, betul. Banyakkah orang yang meninggalkan ngajarin keluarga gara-gara sibuk ngisi kajian masjid? Ya. Makanya saya sengaja, alhamdulillah masih ada waktu maghrib, saya pada maghrib masih kosong. Sengaja, kenapa kosong? Karena buat saya ngajarin fikih buat anak-anak saya. Kenapa? Fardu ain harus dikedepankan daripada fardu kifayah. Ngajar di masjid siapa aja bisa. Satu orang sudah ngajar, yang lain gugur. Tapi ngajar keluarga nggak bisa, kecuali seorang ayah. Itu. Menafkahi istri, wajib apa? Sunnah. Fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Menafkahi janda, yang benar ini. Fardu kifayah apa fardu ain apa sunnah nih? Menafkahi janda miskin, ya anggaplah fardu kifayah. Katakan nggak ada yang nafkahin dia.
Hukumnya fardu kifayah. Menafkahi istri hukumnya apa? Fardu ain. Tapi ada orang giliran janda nggak punya handphone dibeliin. Bininya HP-nya dikaretin hadirin. Tapi giliran orang lain yang bukan bininya disayang banget tuh. Ini namanya kalau kata orang Betawi nyari jarum kampak hilang hadirin. Ini namanya guru gitu ya. Makanya ngeri banget tuh. Iblis tuh pintar banget. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah seorang tokoh ulama bermazhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Jilani itu mazhabnya Hambali. Suatu hari beliau sedang di padang pasir, sedang beribadah, berkhalwat. Lagi enak berzikir, tiba-tiba langit yang semula terang tiba-tiba gelap. Muncul suara dari langit, "Ya Abdul Qadir, telah aku halalkan kepadamu apa yang aku haramkan. Sudah engkau tidak perlu sholat lagi sekarang." Ini kalau kita muncul suara dari langit, kita anggapnya apa nih? Wah, Tuhan ini. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara dari langit yang mengatakan sudah nggak wajib lagi sholat. Beliau tegur, "Ihsa'ni ya lain." Pergi engkau wahai orang terlaknat, makhluk terlaknat. Gitu. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahu itu adalah iblis. Lalu muncullah suara, "Ya Abdul Qadir, dari mana engkau tahu aku bukan Tuhanmu, aku ini iblis?" Apa kata Syekh Abdul Qadir? "Sejak engkau mengatakan aku halalkan yang aku haramkan, dan aku tahu engkau sejak engkau mengatakan sholat tidak wajib." Bagaimana bisa sholat tidak wajib bagi Abdul Qadir Jailani, sedangkan baginda Rasul sholat hingga kakinya bengkak? Subhanallah. Jadi kalau kita pengen menghindari tipu daya iblis, harus dengan ilmu. Gak bisa tanpa ilmu. Ya, makanya paling gampang untuk menyesatkan orang bodoh, paling gampang aja. Ya. Ini PR buat kita nih. Bagaimana menyelamatkan umat bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ilmu. Kalau orang punya ilmu, selamat insya Allah. Ya. Karena iblis tuh kata ulama makhluk yang sangat cerdas. Dia punya logika yang kadang bisa membuat orang putus asa. Makanya cara mengalahkan iblis adalah dengan ilmu. Lalu yang keempat, ini yang banyak, orang tertipu dengan ilmu. Nah ini nih, ya Allah ya. Ini juga ustadz juga kena di sini. Ketika orang alim merasa dirinya pasti selamat dengan ilmunya, padahal dia nggak pernah beramal, maka itu orang alim tertipu. Jadi ada orang alim merasa dia ngaji, dia tahu, dia pinter, pasti selamat. Ini orang alim tertipu. Karena nanti di hari kiamat tidak ada satupun orang yang masuk surga dengan ilmunya. Orang masuk surga dengan amal yang membuahkan rahmat dan ridho Allah. Jadi nggak ada tuh di hari kiamat. Coba ditimbang ilmunya, nggak ada. Yang ditimbang apa hadirin? Amal. Kenapa orang alim banyak yang selamat? Karena orang alim bisa beramal, bukan hanya sekedar mengandalkan ilmu. Makanya nggak jaminan orang S3 doktor dalam bidang akidah, nggak jaminan akidahnya kuat, nggak jaminan. Mereka bergantung dengan amal. Nggak jaminan orang yang S3 dalam bidang tazkiyatun nafas, pembersihan hati, nggak jaminan orang hatinya bersih, nggak jaminan. Pun sama, saya juga sama, saya keliling-keliling ngajar tentang masalah tazkiyatun nafas, tasawuf, pembersihan hati, nggak jaminan hati saya bersih. Ya. Makanya saya selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah setiap hari. Kenapa? Karena nggak ada yang menjamin orang alim selamat dengan ilmunya. Ya. Jadi mohon maaf hadirin ya. Banyak orang mengejar ilmu, dia belajar biar dipanggil ustadz, biar dipanggil kiai, biar dipanggil orang alim. Padahal ketika orang menjadi orang alim, justru lebih berat tanggungannya. Dosa orang awam itu satu hadirin. Dia mengerjakan maksiat karena kebodohannya, satu dosanya. Tapi dosa orang alim double. Dia maksiat karena dia tahu. Dan bahkan dosa orang awam terbagi dua, dosa besar, dosa kecil. Tapi dosanya orang alim nggak ada yang kecil, besar semua. Jadi kalau yang buat kita nih orang awam tuh kecil, buat orang alim apa? Besar. Sekarang saya mau tanya, kalau udah tahu begini pengen jadi orang alim? Pengen dipanggil ustadz?
pengen dipanggil kiai. Ya. Dan orang yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah siapa yang pertama? Orang alim. Dan bahkan yang pertama kali masuk ke neraka sebelum penyembah berhala siapa? Orang alim. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya, setan itu, ini ketika kita lagi ngaji begini, dia memberikan kita hadis-hadis tentang motivasi bagaimana menjadi ulama. Ya. Banyak tuh hadis-hadis tentang keutamaan menjadi ulama, banyak hadirin. Kata Allah dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang tahu dengan yang enggak tahu. Luar biasa. Allah ya, malaikat membentangkan sayapnya, rela diinjak oleh manusia, ridwan bima yatlub, karena ridho dengan apa yang mereka cari. Itu hadis yang selalu disampaikan oleh iblis. Iblis lupa, iblis enggak menyampaikan kepada kita hadis-hadis tentang ancaman buat orang alim. Nauzubillah. Ya. Makanya banyak orang tertipu di sini. Dia merasa ustadz dibangga. Kadang-kadang kalau WhatsApp orang nih minta nomor handphone, dikirimin nama, assalamualaikum, strip ya, Ustadz Fulan gitu, pakein Ustadz gitu. Allah ya karim, kita aja malu. Ya. Jadi banyak orang begitu sekarang mengejar gelar Ustadz. Kalau nggak dipanggil Ustadz nggak nengok aja. Bang, nggak nengok Ustadz. Oh iya apa? Allah. Demen banget dipanggil Ustadz, padahal belum layak jadi Ustadz. Syarat orang pantas dipanggil Ustadz kata Imam Suyuti, 15 cabang ilmu dikuasain. Nahu, sorof, ma'ani, bayan, badi, mantik, usul fikih, tauhid, tafsir dan sebagainya. 15 cabang ilmu baru pantas dipanggil Ustadz. Ini baru timbang baca tahlil aja udah pengen dipanggil Ustadz. Itu ada gelarnya, saya kasih nama. Kalau Ustadz yang suka baca tahlil namanya ulil, Ustadz tahlil. Kalau yang suka maulid ngambil berkat namanya usbek, Ustadz besek. Kalau yang suka ya uka-uka, gitu, suka ngurukyah gitu dan sebagainya, uskun, Ustadz setengah dukun. Gitu. Habis dibilang Ustadz kagak bisa ngajar, nggak ngerti fikih, tapi ngobatin orang mulu. Ini kan kalau zaman dulu namanya tabib namanya, bukan Ustadz. Makanya istilah Ustadz udah downgrade di sini. Di Mesir, Ustadz itu profesor doktor. Nggak dipanggil al-Ustadz itu kecuali profesor doktor. Di sini apa? Kadang baru jadi imam sholat aja udah apa tuh? Udah Ustadz. Walaupun bacaannya kuliah kulhu gitu. Ini tertipu dengan ilmu. Ya. Maaf, makanya saya pakai sorban. Ini ngejalanin sunnah Nabi aja. Belum tentu yang pakai sorban lebih soleh dari yang nggak pakai sorban. Bisa jadi maaf yang nggak pakai peci lebih mulia di sisi Allah. Ya. Ini cuma status saja. Kalaupun seandainya gitu, ya. Status ustadz bisa dilepasin, saya lepasin. Cuman orang kalau misalnya ngajar nih nggak ada gelar ustadznya, orang percaya nggak? Yang berceramah adalah Bapak Ucup misalnya gitu. Kata orang siapa Ucup nih? Makanya kadang kita menampakkan gelar kita, titel kita, itu hanya untuk agar orang mau dengar hadirin. Karena umumnya orang kita, kalau nggak ada titelnya, nggak ada gelarnya, orang nggak percaya. Bahkan ada di dalam satu kitab, saya pernah baca, ada seorang ulama, alim besar, saya lupa namanya siapa, dia sedang tawaf di Ka'bah, negor orang salah dalam tawaf. Ditegur, Pak, khutbahnya apa? Tawafnya nggak boleh begitu. Ente siapa? Gitu. Karena kan kalau tawaf pakai jubah kan? Enggak. Pakai imamah enggak? Pakai kain ihram doang. Orang nggak tahu ini siapa. Padahal ulama. Ditegur nggak terima hadirin. Ini ulama selesai tawaf pulang ke rumah, dicari tuh orang, pengen dikasih tahu lagi. Dia ganti dengan imamah yang besar, dipakai jubah, dipakai sorban, rapi persis kayak ulama. Emang ulama. Dibilangin tuh, Bang, tadi abang salah begini. Oh iya maafin saya. Baru minta maaf tuh, baru nurut. Kenapa tuh? Kalah dengan pakaian ulama. Makanya kadang tuh ya kita bukan pengen dipanggil ustadz, cuman kalau misalnya ya nggak ditaruhin namanya ustadznya gitu, orang nggak mau denger hadirin. Ya. Yang ceramah siapa tuh? Udin namanya gitu. Ada namanya Udin. Kan kalau dipakai nama Zainuddin, oh kan keren.
Nah, tapi jangan sampai tertipu. Belum tentu orang yang naik mimbar, yang ceramah di mimbar lebih mulia daripada orang yang duduk di bawah. Saya yakin, saya pernah kejadian, saya lagi ngajar hadirin. Ternyata yang hadir ada salah satu ulama besar. Selesai pas kajian dinanya. Pertanyaannya susah hadirin. Pertanyaannya, wah ini pertanyaan ulama nih. Saya selesai ngaji, saya langsung deketin, saya ngobrol, oh benar ternyata ulama. Jadi kalau saya ngajar begini, belum tentu semuanya ini orang awam. Bisa jadi ada yang ulama gitu. Tapi kalau ulama ada cirinya, biasanya jenggotnya putih, ulama gitu ya. Kalau jenggotnya kita masih baru gitu. Saya masih baru, belum lama belum. Kemudian yang kelima, ada gurur ya dengan banyaknya keturunan. Ada orang tertipu dengan banyaknya anak. Kan katanya gitu, kalau banyak anak nanti gua akan masuk surga. Ini maaf ya, dalam sebuah riwayat ada yang menyatakan begini dalam hadis Nabi. Siapa orang yang punya 3 anak terus meninggal, maka jaminannya surga. Siapa orang yang punya anak terus meninggal, nanti di hari kiamat dia akan dikasih syafaat sama anaknya yang meninggal. Nah, lantas hadis ini ada orang yang meninggal anaknya 3 biji, dia maksiat aja hadirin. Dia mabok, dia zina. Ditanya, "Bang, kalau begitu, Bang, anak gue udah mati 3. Ntar pasti gue ditolong sama anakku." Nah, ini namanya betul gurur. Padahal kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana anak harta nggak manfaat, kecuali yang bikin manfaat adalah qalbun salim, hati kita yang bersih itu. Ya, makanya maaf ya, ada orang punya anak ustadz. Ini kan emang ini kadang-kadang unik sih. Ada hadis yang bilang gini, siapa orang yang punya anak hafal Quran, maka si penghafal Quran punya 10 kuota nyelamatin anggota keluarganya. Makanya sekarang banyak orang tua masukin anaknya ke pondok tahfiz, biar apa tuh? Biar masuk surga gitu. 10 loh hadirin. Sekarang saya mau tanya, keluarga sekarang paling banyak berapa sih? Suami, istri, anak 3, 5, masih sisa berapa? 5, ada gak yang sekarang anaknya 7? Ya kagak, orang Betawi juga pada kagak punya anak 7. Nah sekarang ada orang begitu hadirin, dimasukin anaknya ke pondok, anaknya juz 3 udah hatam 30 juz. Bapaknya ngerasa bangga, udah dah gue ngapain sholat lagi, udah punya anak yang hafal Quran. Ya. Nah ini namanya apa tuh? Tertipu ya. Belum tentu anaknya tersebut konsisten. Maaf hadirin ya, anak yang bisa nyelamatin orang tua dengan hafalan Qurannya, 1, kalau hafalannya nggak lupa. Kebanyakan sekarang pulang mondok hafalannya hilang. Yang kedua, hafalan itu diamalkan, bukan sekedar dihafal. Yang ini yang susah. Jadi kalau seandainya ya kita punya anak hafal Quran 30 juz, tapi anak kita nggak mengamalkan, maka jangan kita harapkan yang anak bisa nyelamatin kita. Lalu yang terakhir, yang keenam, tertipu dengan banyaknya pengikut. Ini yang luar biasa ya. Maaf ya hadirin ya. Ini kan sekarang yang pengajian gus-gus lagi rame itu ya. Saya nggak sebut dah namanya yang mana. Ada yang joget-joget. Saya nggak setuju hadirin. Sholawat dijoget-jogetin. Pengajian isinya ada dangdutannya, ada biduannya nyanyi. Ya, saya nggak setuju. Tapi banyak orang merasa pengajian banyak ini Ustadz pasti diridhoi Allah. Allahu Akbar, nggak jaminan hadirin. Siapa bilang Ustadz kalau muridnya banyak pasti benar? Nggak ada jaminan. Saya mau tanya, Sai Baba, kenal Sai Baba? Yang ngakunya Dajjal tuh, yang bisa nyembuhin orang, yang bisa ngeluarin emas, pengikutnya banyak apa dikit? Banyak kan? Jadi maaf ya, orang awam patokan mengukur Ustadz itu dari jamaah. Saya ceritakan dalam kitab Tanbihul Muqtardin, ada seorang ulama rivalnya Imam Asy-Syafi'i, sejaman dengan beliau, teman letingnya, seleting dengan Imam Syafi'i, namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, terkenal, alim luar biasa. Tapi beliau kalau ngajar muridnya cuma 3. Berapa muridnya? Wali muridnya berapa? Nggak pernah lebih dari 3. Kalau seandainya muridnya nambah 10, 20, beliau kabur pulang. Kenapa? Anda takut punya tanggung jawab banyak dipulang, nggak mau ngajar. Kenapa? Muridnya lebih dari 3. Pokoknya kalau muridnya 3 dia ngaji. Apakah orang tersebut bukan orang soleh? Oh soleh.
Jadi patokan orang mulia bukan jamaahnya banyak, bukan. Makanya kalau kita ngajar sebagai ustadz punya jamaah hadirin yang banyak, jangan tertipu. Ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan dalam sebuah riwayat, ada di hari kiamat nanti ketika orang-orang masuk ke dalam neraka, ada satu orang yang ususnya keluar. Ususnya keluar. Itu usus kita Pak, panjang bener itu. Dia lari itu dalam keadaan usus yang berurai. Orang bertanya, teriakan siapa itu? Teriakan siapa itu? Wah, bukankah dia adalah orang yang dulu suka nasihatin kami? Bukankah dia orang dulu yang suka bilangin kami, tegur kami? Siapa itu? Ulama. Ya. Makanya kita jangan terpedaya dengan banyaknya murid, dengan banyaknya pengikut. Tetap down to earth, tetap tawadu. Ya. Orang kalau ngajar muridnya cuma 3, nggak bisa sombong ngajar. Tapi kalau orang ngajar muridnya ribuan, ya, itu bisa ngangkat kepala dia. Ya. Makanya kita lihat guru-guru kita, termasuk ya guru-guru kami, itu kalau kadang kalau ngajar, maaf ya, orang kan kalau salaman, kalau tangannya di bawah kan orang nunduk hadirin. Tapi sewaktu-waktu saya lihat ini guru kita angkat tangannya begini hadirin, salamannya begini. Kalau ditaruh bawah kan orang nunduk begini. Tangannya diangkat begini hadirin. Semua begini tangannya. Kita tanya, kok begitu guru, salamannya begini, tangannya diangkat ke atas. Biar orang kalau salaman nggak pakai nunduk ke bawah, karena nggak ada yang pantas ditundukin kecuali siapa ya? Allah. Artinya apa? Itu haliah ya. Artinya seorang ulama jangan sampai tertipu dengan banyaknya pengikut. Punya pondok santrinya ribuan, jangan tertipu, belum tentu selamat. Ada di zaman dahulu, zaman Bani Israil, ada namanya Barsisoh. Barsisoh itu seorang ulama wali Allah, punya murid ribuan dan muridnya punya karomah semua. Ini zaman dulu ya, bukan zaman Nabi Muhammad, bukan, zaman Bani Israil. Ini Barsisoh, meninggalnya Su'ul Khotimah. Nah makanya kembali lagi, kenapa Nabi Muhammad walaupun sudah dijamin akan surga masih tetap menangis minta ampun sama Allah? Kenapa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali, Utsman masih tetap menangis ibadah padahal sudah dijamin surga sama Allah? Karena mereka nggak mau tertipu. Makanya kalau orang kayak kita dijamin surga sama Allah, saya yakin mungkin udah nggak sholat kali. Nggak dijamin aja masih banyak yang ninggalin. Bagaimana dijamin? Makanya orang yang benar adalah orang yang takut, punya khauf. Ya. Nah makanya terakhir, ada roja, ada gurur. Ini penting. Kita ini harus punya harapan, optimis. Terlalu takut banget jangan. Seolah-olah kita nggak yakin Allah Maha Pengampun. Tapi juga terlalu pede, jangan. Seolah-olah kita nggak punya dosa. Nah makanya ada yang namanya gurur, tertipu. Ada yang namanya roja. Roja bagus, berharap sambil. Contoh, ada seorang, ya, ada seorang di zaman Rasulullah, seorang ibu kehilangan anak. Dia nyariin anaknya mana. Nah Rasul lagi sama sahabatnya duduk, coba liatin tuh ibu. Ketemu sama anaknya, wah didekap tuh. Setelah didekap kata Rasulullah, coba bayangkan, tega kak sa ibu kira-kira melemparkan anak yang disayangi ke dalam neraka, ke dalam api. Oh nggak bakal tega ya Rasul, sayang banget itu ibu dengan anaknya, nggak bakal tega dia melemparkan ke anaknya ke dalam api. Begitu juga Allah lebih sayang kepada kita ketimbang ibu itu kepada anaknya. Allah nggak bakal tega melemparkan kita kemana? Ke api. Itu hadis tentang roja, biar kita jangan takut sama Allah. Ya. Biar kita baik sangka sama Allah. Sejelek-jeleknya kita, tetap kita hamba Allah yang bisa diampuni sama Allah. Nah itu namanya apa tuh? Roja, berharap. Dan kita mesti punya itu. Bahkan doa kita, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa kami. Artinya apa? Segede-gedenya dosa kita masih apa? Lebih gede lagi ampunan Allah. Cuman jangan sampai gurur. Nah bedanya apa? Kalau roja, dia berharap dengan rahmat Allah, nggak putus asa dari rahmat Allah. Cirinya adalah dia tetap beramal. Dia tetap istighfar, minta ampun sama Allah, nggak berhenti beramal. Walaupun dia masih terus maksiat, dia yakin ya Allah, walaupun hari ini saya masih belum ninggalin maksiat, saya akan tetap ibadah ya Allah, karena saya yakin Kau Maha Pengampun ya Allah. Tapi kalau orang tertipu, dia berharap ampunan Allah tanpa ada ibadah sama sekali. Dia nggak istighfar, dia nggak sholat,
dia nggak ibadah dengan harapan apa? Allah Maha Pengampun. Nah, ini dia. Ya, makanya maaf ya, saya yakin kita semua, termasuk saya pribadi, masih belum bisa lepas dari dosa. Ustadz dosanya ngomong, betul. Jamaah dosanya apa? Ya, dosanya apa jamaah kira-kira? Ya, jamaah yang tahu dah. Gitu. Kalau ambil ngaji tidur, dosa nggak kira-kira? Nggak dosa ya. Pahalanya kurang, separuh sama tembok soalnya. Jadi kalau misalnya seandainya kita banyak dosa hadirin, jangan putus asa. Yang paling dibenci sama Allah dua orang. Pertama, orang yang kepedean dengan dirinya, namanya ujub. Yang kedua, orang yang terlalu putus asa, seakan-akan Allah nggak bisa mengampuni dirinya. Itulah dua orang yang akan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 7 poin perkara yang bisa menipu orang. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, tertipu dengan baiknya Allah. Yang kedua, tertipu dengan nasab. Yang ketiga, tertipu dengan kekayaan. Yang keempat, tertipu dengan ilmu. Yang kelima, tertipu dengan banyaknya anak. Yang keenam, tertipu dengan banyaknya pengikut. Yang terakhir, tertipu dengan kekuatan. Apa maksudnya? Ada orang merasa kuat. Ya, dengan dia punya kekuatan, punya jabatan dan sebagainya, dia pikir hidup dengan kekuatannya la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak orang yang kuat, ototnya keker, ya. Tapi pas tuanya ototnya menciut, badannya melemah, makin tua makin sakit. Nggak ada kuat yang abadi. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kekuatan kita. Dan itulah 7 poin yang biasanya membuat orang tertipu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya, kita mau nanya. Oh, nanya satu boleh. Apa itu? Mukhlisin. Oh ya, mukhlisin. Mukhlis itu artinya orang-orang yang ikhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis orang yang berupaya biar jadi ikhlas. Ada mukhlas orang yang diikhlaskan oleh Allah. Nah, yang selamat di dunia, kata iblis dalam Al-Qur'an, ya, Allah kutip, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku sesatkan semua orang kecuali yang mukhlas. Nah, ya, jadi yang mukhlas ini orang pilihan Allah, ini wali-wali Allah. Kalau kita makomnya mukhlis. Kalau para wali makomnya apa? Mukhlas. Kita muqarrib, orang yang mendekat kepada Allah. Kalau wali muqarrabin, orang yang didekatkan sama Allah, gitu ya. Jadi mukhlis orang apa itu? Yang ikhlas, gitu ya, gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.